Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, apa yang kita cita-citakan tercapai dengan mudah. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelum masuk materi baru, ada pertanyaan nggak dari perkuliahan minggu-minggu sebelumnya? Mana? Ada pertanyaan? Halo? Satu, kita sudah membahas ukuran utama, ya kan, metode nyari-nyari ukuran utama. Kedua kemarin apa? LCB ya, LCB, CB dan volume. Kemudian 3 kita sudah masuk ke CSA. Sekarang yang 4 kita masuk ke body plan. Nanti outputnya sampai menjadi lens plan. Itu. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Kemarin ukuran utama kita sudah cari, ada berbagai macam formula, dari menentukan L-nya dulu, ya kan, untuk mencari B. Kemudian kita juga menggunakan apa? Statistik ya, regresi. Kemudian pakai adem solver untuk optimasinya. Kemudian ini ada formula-formulanya sudah ada di buku ya, rujukannya bisa kalian pakai yang mana. Intinya bagaimana dari DWT yang kita desain, kemudian ditambah sama LWT-nya, itulah jadi displacement. Displacement kita ubah menjadi volume, berapa volume yang kita butuhkan gitu. Dari volume yang kita butuhkan, kita desain CSA, ya kan, bentuk section yang kayak gimana untuk menghasilkan volume dan LCB yang sudah direncanakan. Nah, kalau CSA sudah terbentuk seperti ini ya, misalkan CSA, baru kita nanti beralih ke body plan. Itu bagaimana kita menerjemahkan CSA ini menjadi body plan. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke pertemuan kita ini tentang body plan. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Nanti teknisnya seperti biasa kalian bisa langsung ke dosen pengujinya, pembimbing dan asistennya. Cuman di sini saya kasih outline-nya atau gambaran besarnya. Bagaimana dari CSA kita terjemahkan menjadi body plan. Jadi langkah pertama kita kan sudah buat CSA ya. CSA seperti ini. Kalau dari scale tema ya nanti dapat juga, kalau dari form data nanti dapat juga. Kita punya desain rancangan CSA. Ini saya gini aja biar gampang. Oke, saya bagi 5 section seperti ini. Sorry sebentar. Saya setting ini AP, terus di belakangnya ada gini. Nah, kemudian ini belakang kapalnya, kemudian ini CSA-nya gini. Itu ini AP ya. Kemudian ini paling belakangnya, paling belakang penyeluasan karena nanti kita setting dia bentuk urutannya transom. Kemudian ini midshipnya, kemudian ini FP-nya. Ini kita bagi 3 aja biar gampang mencontohkannya. Kalau kita sudah punya CSA, kalau di metode scale tema sebenarnya tuh ada namanya desain AWL.
Itu apa AWL, area of waterline. Itu. Kalau di form data biasanya langsung membuat body plan gitu. Cuman ada baiknya yang dari form data ikut ini juga. Kenapa? Karena dari sini nanti kita bisa mendesain luasan yang pas sesuai dengan geladak. Jadi ini pada saat dia di waterline ya. Bukan geladak sih sebenarnya. Jadi kalau kita tampak atas gini, ini kalau tampak atas namanya geladak ya, deck. Cuman kalau area waterline gini. Jadi garis ini sepanjang kapal itu kalau kita lihat dari atas tuh semana. Itu nanti jadi sama juga seperti ini. Ini ada AP, kemudian ini ada panjang kapal gini. Ini ada FP-nya di sini. Midship ini. Ya, ini area of waterline beda ya. Kalian bisa lihat ini adalah sumbu Y atau lebar kapal. Ini adalah sumbu X panjang kapal. Gitu. Nah, ini adalah setengah B. Nah, itu adalah setengah B. Jadi kalau lebar kita 16, ini paling mentok 8 meter. Nggak boleh lebih dari setengah lebar. Kenapa kalau lebih? Ya berarti di luar perencanaan kita. Gitu. Kalau kita mau sesuai rencana, ya udah rencana lebarnya 16 gitu ya. Gitu. Lebarnya 16, ya berarti dari sini ke sini 8 berarti. Paling maksimum, paling lebar maksimum kan di sini di midship biasanya. Di tengah kapal. Gitu. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, tinggal kita desain dah, gampang. Ini contohnya seperti ini. Ini kita punya data 10 meter persegi. Ya kan? Atau nggak usah 10 deh. 50 meter persegi di midship misalkan. Nah, sedangkan lebarnya itu adalah 10 gitu kan. Berarti setengah B-nya itu adalah 5. Itu setengah B-nya sama dengan 5 meter karena lebarnya di sini dia 10 misalkan. Dan sini 5, ini 5. Yang kita gambar adalah 10. Nah, yang ketiga baru kita desain body plan. Gitu. Lalu dari mana? Sekarang begini, saya contohkan satu di section 5. Di section 5 misalkan station 5, body plan di station 5. Nanti ini berlaku untuk semuanya ya, karena ini saya contohkan cuma satu section. Sekarang begini. Lebar kapal ini kan 5 ya setengahnya gitu. Ini kalau saya gambar section secara utuh kan gini misalkan. Ini paling mentok, ini control point-nya 5. Paling maksimum ini. Ini kan waterline, ini waterline, ini waterline gitu kan. Sampai di sini waterline. Nah. Sedangkan luasannya ini harus 50 meter persegi. Berarti kiri kanannya ini 25 meter persegi, ini 25 meter persegi. Itu kan ya? Itu. Nah, sedangkan syaratnya dia ini 4 meter gitu. 4 meter. Ya, 5 ya. Syaratnya dia sekitar ini berapa? 5,5 lah. Atau 6 gampang, biar gampang 6. Syaratnya dia 6. Berarti tingginya ini 6. Ya, kemudian lebarnya tuh 5.
Berarti kalau kita gambar kotak di sini, ya, itu harusnya luasannya 5 kali 6, itu 30 meter persegi, ya kan? Cuman yang kita butuhkan 25, itu. Nah, bagaimana caranya kita membuat control point ini, kita geser-geser ke sini sehingga ada yang dibuang, gitu. Nah, yang dibuangnya ini sebesar 5 meter persegi. Ini kita buang misalkan, ya, sampai sini. Nah, yang ini adalah 5 meter persegi. Sehingga tadinya dia 30 meter persegi, kita buang 5 meter persegi, sisa 25. Nah, ini sesuai dengan perencanaan. Gitu. Contoh lagi misalkan di AP. Ya. Sekarang saya contohkan di AP di sini. Di AP kan lebarnya mulai mengecil nih. Ya. Kalau tadinya dia 5 meter, maksimumnya ternyata di sini mungkin dia 4. Ya udah kita gambar body plan di sini 4 meter, tingginya berapa? 6. Ini 6. Nah, kan aslinya kotak gini. Aslinya kan dia maksimumnya 24 meter persegi. Ya kan, aslinya 4 kali 6. Cuman di sini dia berapa datanya? Nah, kalau ini aja 50, berarti dia sekitar setengahnya ya. Misalkan 25 meter persegi. Berarti gimana caranya? Nggak mungkin, ini 20 aja deh, 20 meter persegi. Karena ini maksimumnya 24 ya, masa diminta 25. Sekarang kita bagaimana caranya? Ini kita generate menjadi 20 meter persegi. Berarti kan harus ada yang dibuang. Gitu. Cara ngebuangnya gimana? Ini kan masing-masing ada control point, ada setiap waterline kan ada nilai Y-nya atau lebarnya. Nah, lebarnya ini kita geser ke sini, seret, geser. Ini kita geser ke sini. Ini kita geser ke sini. Sehingga nanti kalau kita bentuk, ini juga geser dari sini. Jadi seperti ini, seret. Nah, jadi ini yang kebuang, bagaimana kita usahakan menjadi 4 meter persegi yang ini. Jadi yang merah ini 4 meter persegi. Sehingga yang kita pakai cuman 20 meter persegi sesuai dengan mana ini. Gitu. Gitu ya. Jadi setiap section itu ini mentok maksimum 4 meter. Tahu dari mana? Maksimum 4 meter dilihat dari AWL, area of waterline. Jadi dia adalah lebar-lebar kapal yang kita lihat dari tampak atas. Ini sebagai patokan. Patokan pada saat kita mau menggambar section atau station. Ini kan maksimum di 4 meter. Ya udah, ini paling mentok kita 4 meter, nggak boleh lebih dari 4 meter. Kenapa? Karena pada saat syarat penuhnya aja dia 4 meter, masa di bawahnya lebih dari 4 meter gitu. Berarti kalau lebih nanti begini dong lambungnya. Gitu. Apa, membesar. Ya kan, waterline aja misalkan ini waterline-nya 4 meter, masa bawahnya lebih besar gini. Kan enggak. Nah, berarti kita membuat ini maksimum di 4 meter, kemudian waterline bawahnya kita sesuaikan agar luasannya sesuai dengan ini. 20 gitu meter persegi. Begitu juga di AP. AP ini punya luasan ini transom di belakang AP. Nah, belakang yang kapal biasanya luasannya apa kayak gini. Kan dia punya luasan gini nih. Nah, jadi walaupun dia paling belakang, dia tetap punya area di sini. Berarti dia ada nilainya berapa meter persegi. Lain halnya kalau belakangnya tuh 0. 0 berarti dia nggak punya luasan, jadi begini kapalnya. Model konvensional. Nah, paling ujung dia 0, sini nggak ada area. Itu. Tapi kalau kapal-kapal yang sekarang itu biasanya belakangnya dibuat tipe transom buritannya, jadi mempunyai area. Jadi di sini nggak 0, ada areanya. Gitu. Gitu ya. Kalau yang nggak ada areanya ya 0 seperti ini. Ini namanya cruiser. Tipe transomnya. Kalau ini transom. Gitu. Misalnya mau pakai yang mana? Cuman kalau mau up to date, yang sekarang-sekarang tuh belakangnya tuh ada areanya. Berarti di CSA-nya ada. Gitu ya.
sampai nanti body plan kita susun-susun. Susun-susun nanti menjadi seperti ini. Kita tumpuk menjadi satu. Ini kan B-nya nanti ada FP-nya begini, gini, gini, gitu ya. Itu, ini misalkan FP apa syarat 9 karena ini FP-nya 0 kan. Kemudian ini AP-nya dan seterusnya. Apa yang nanti kita buat. Masing-masing ini merepresentasikan area dari CSA itu. Tapi setengahnya lah ya, karena ini kan setengah bodi kapal gitu. Jadi kalau kita tadi bagi tadi kan sebenarnya 20 meter persegi ya. Jadi kalau kita ubah berarti setengahnya ini jadi 10 meter persegi, sorry. Jangan sampai salah ya. Karena setengahnya ini kita ubah menjadi 10 meter persegi. Karena sebelahnya 10 meter lagi gini, jadi kan 20. Nah, dari 24 gimana caranya biar jadi 10 meter persegi gitu. Nanti yang dibuang bukan 4 meter, berarti 14. Gitu, sorry. Yang dibuang itu adalah 14 meter. 14 meter persegi di sini. Itu. Karena dari 4 kali 6 kalau kita gambar kotak tuh 24. Ternyata yang dibutuhkan cuma 10 meter persegi. Ini saya coret. Yang dibutuhkan bisa ada penghapus ya. Yang dibutuhkan cuma 10 meter persegi di sini. Kenapa 10? Karena ini cuma setengah lebar kapal. Setengahnya lagi berarti kan 10 karena simetris. 10 sama 10 20 sesuai dengan yang direncanakan di CSA. Di sini CSA kan sini 20 meter persegi. Itu. Kemudian kita masing-masing setengah lebar kapal kita bagi 2, 10 ya. Dapatnya ini 10, ini 10. Nah, gimana caranya? Kotak ini 24 meter persegi, kita buang 14 sehingga yang kita butuhkan cuma 10 meter persegi. Nah, ini kita kecil-kecilin lebarnya setiap waterline untuk menghasilkan 10 meter persegi. Tahunya dari mana ini? Nanti ada di tabel ya, tabulasi. Ini kan kita hitung lebar-lebarnya ini kita hitung, kita kali dengan faktor Simpson, kemudian dikali dengan H-nya. H-nya itu adalah T dibagi berapa? Misalkan ada 10 berarti T per 10. Pokoknya ini jarak antar waterline. Jadi sepertiga dikali sigma dikali H. Itu nanti ketemu luasan. Seperti itu, ada yang ditanyakan? Jadi ada 3 langkah. Pak. Kita punya CSA, AWL, sama jadi body plan. Cukup? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Kalau nggak ada berarti saya akhiri. Ingat saya nggak terbuka aja. Kalau misalkan ada mau nanya di luar ini silakan. Gitu. Oh iya Pak, mohon maaf yang belum absen gimana Pak? Iya, nanti di akhir kuliah biasanya absen. Tapi 15 menit masa nggak absen dari tadi, ngapain aja ya? Udah dikasih waktu 15 menit. Tadi absen jam 7.40 itu udah expired Pak. Tadi jaringannya sempat ini.